Belum ada rencana. Sama, Gibran waktu itu juga ngomongnya sama. Kalau bilang satu putaran, orang anggap ya udah itu artinya gibranisasi kan. Itu Mas-mas yang pengen naik tangga tapi tangganya disuruh turun, itu mulusnya sudah skala nasional, Mas. Setiap ada debat lebih baik guntingkan daripada semat alasan jumpa rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Prayoga Muhammad. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tentunya dilancarkan segala rezekinya. Nah, ini pas banget guys, soalnya lagi hujan di sini. Nikmat banget, dingin rasanya. Pas banget nih kalau membahas soal politik yang lagi panas ya. Nah, pagi ini gue akan membahas tentang Ahmad Syaroni yang sepertinya sedikit menyinggung soal Gibran ya. Dimana ketika itu ada acara di sini, Ahmad Syaroni menanyakan kepada anak calon presiden Anies Baswedan, apakah Ananda akan terjun ke politik atau tidak? Nah, di sini pun sepertinya ya anak Anies Baswedan menjelaskan kalau nanti dia akan masuk ke politik, dia akan begini. Nah, tapi ketika itu Ahmad Syaroni tetap menginginkan jawaban yang simple. Apakah mau ikut atau tidak? Dan inilah penjelasannya. Coba kita simak ya. Belum ada rencana. Sama, Gibran waktu itu juga ngomongnya sama. Tapi kalau memang seakan-akan akan masuk politik, tentu melalui proses dan melalui jalan yang benar. Anda baru nih. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman kondisinya mau berpolitik, SW dia sebagai anak calon presiden yang kita usung menjadi calon presiden yang akan datang, better demi keutuhan punya pride politik seorang anak muda, kita pastikan kita suruh dia mau politik atau enggak. Jangan sampai nanti tiba-tiba rangkaian cerita Pak Anies 2 periode yang akan datang, tiba-tiba Mikael disuruh maju sebagai wali kota, disuruh maju sebagai gubernur. Kita nggak mau dong. Kita berharap para anak muda ke depan ini cara kampanyenya tidak pakai gaya-gaya joget lah atau menari lah. Jangan. Anak muda harus punya intelektual. Anak muda harus berpikir yang punya bobot. Kalau disandingkan dengan para anak muda di geng sebelah, kalian gak ada apa-apanya. Tapi kalian punya kemampuan berintelektual untuk mengatakan yang benar. Jadi jangan pernah takut. Mikael yang kita sekarang sajikan adalah dia harus bisa memilih pada porsi ingin menjadi politisi atau membantu seorang bapaknya untuk menyerap anak muda berkarya, melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Caranya gimana? Caranya ayo mari kita semua mengupayakan apa yang akan dilakukan oleh capres yang katanya capres yang miskin, yang tidak ada gaya upaya, tapi minimal semangat kita ini punya kemauan. Kalau sekarang Anies sudah underdog lah, surveinya jelek, gak pernah bagus. Baliho dipasang di bandara dirobek, baliho di Jawa Tengah semua dirobek. Udah pasti kalah, ngapain mesti takut? Yang biasanya, yang beginian, chance menang lebih banyak. Kita berharap Anies 2 putaran, maka Anies lah yang jadi presiden Republik Indonesia. Tentang politik. Tolong rekam. Kami. Apa pendapatmu tentang politik? Kalau aku melihat politik sesuatu yang memang harus dipahami lah oleh anak muda, oleh seluruh warga Indonesia agar mengerti kondisi negara, mengerti arah negara ke depannya seperti apa. Jadi memang sebuah ilmu yang setidaknya perlu dimengerti. Politik perlu dimengerti. Mikael Baswedan, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Anak muda. Nah, gimana nih guys? Lumayan mantap ya. Ini nih penekanan dari Ahmad Syaroni bahwasanya kalau you memang mau ikut politik mulai dari sekarang. Jadi ikuti step by stepnya. Begitupun dengan jawaban dari anak calon presiden Anies Baswedan ya, yang mana dia mengatakan kalaupun memang saya harus masuk ke politik, saya harus melewati step by stepnya.
Dan dia juga mengatakan anak muda harus tahu, setidaknya tahu, mengerti dunia politik agar tahu negara ini mau kemana. Mantap. Nah, bicara tentang Pilpres tahun 2024 ini, di mana banyak juga pemikiran masyarakat dan juga netizen yang mengatakan kalau 02 ini akan dibantu oleh pemerintah. Kenapa masyarakat mengatakan seperti itu? Karena 02 yakin banget kalau bakal lolos dalam satu putaran saja. Coba kita lihat ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Iya, ini wake up call juga bagi mereka yang terlalu memuji-muji bahwa elektabilitas pasangan Pak Prabowo itu akan satu putaran. Kan terlalu jauh juga kan. Untuk membayangkan satu putaran misalnya, itu artinya berlaku prinsip pertama bahwa Prabowo harus menang di separuh dari dapil, dari kabupaten, dari provinsi. Dan di setiap yang dia menang itu mesti 20% terbagi merata. Itu susah betul sebetulnya kan. Karena sosiologi dan demografi kita kan susah untuk memperoleh satu putaran tuh. Jadi orang juga menganggap bahwa kok terlalu besar ya niat untuk mengangkangi statistik dari awal kan. Itu soalnya tuh. Walaupun memang itu teknik kampanye, ya benar aja kalau kubu Pak Prabowo menganggap satu putaran. Tentu aja. Dan Anies pun bisa bilang satu putaran, kok Ganjar bilang satu putaran. Jadi semua bilang satu putaran. Tetapi kalau yang ngomong adalah kelompoknya Gibran, orang menganggap satu putaran itu artinya rekayasa. Kan itu dasarnya kan. Ya. Dan saya kira itu sudah nancep di back mind-nya publik itu. Betul, itu udah jadi apa istilahnya top of mind bahwa satu putaran itu artinya rekayasa buat Gibran. Jadi kalau bilang satu putaran orang anggap ya udah itu artinya Gibranisasi kan itu masalahnya tuh. Padahal semua kafe di Jogja dilarang untuk menerima saya bicara di situ kan. Dari 6 kafe semua nolak. Hanya si Bento ini. Jadi mari kita kalau mau debat kritis hubungi Bento. Ini dia mantap. Tapi yang saya juga heran, Anda kan di Jogja ini berapa kali dilarang gitu. Tapi kok Anda paling sering datang ke Jogja sekarang gitu? Iya karena berubah kan. Saya pasti menganggap nggak mungkin saya dilarang oleh PDIP lagi kan. Jadi yang larang pasti adalah faksinya Jokowi kan. Itu dasarnya tuh. Dan si rektor juga melarang. Itu kan rektor, saya kira rektor yang melarang menolak diskusi di UIN itu akhirnya menggantikan posisi Bivitri untuk jadi panelis kan. Dan orang merasa, loh Anda melarang diskusi kok Anda mau jadi panelis untuk suatu peristiwa demokrasi kan. Itu intinya tuh. Karena itu saya bercanda tadi malam bahwa Jogja itu kota pelajar, tetapi rektornya kurang ajar itu. Oke. Penjelasan dari Bung Rocky ini ya, terlihat banget ya itu kalau ada keberpihakan antara pemerintah dengan Pilpres tahun ini ya. Nah itu tentu saja yang membuat masyarakat semakin geram dan jengkel ya, dan selalu ingin mengkritik gitu. Dan nyatanya sampai saat ini pun ya sepertinya tidak didengarkan. Terlihat ya ketika Bung Rocky ingin ke Jogja, ingin memberikan akal sehat kepada para masyarakat Jogja, banyak banget yang menolaknya gitu ya. Bahkan cuma satu kafe yang menerimanya, yaitu Cafe Bento. Nah ini kan sebentar lagi menjelang debat presiden ya. Jangan lupa harus tonton dan saksikan ya keseruannya. Oh ya guys, kita coba lihat dulu ya sentilan dari Pak Ndul ini. Maaf Pak. Iya Mas. Ini amalannya apa Pak? Kok bisa semulus, selempeng, dan seefektif ini Pak? Oh ini big secret Mas. Ini rahasia. Ini masih kalah Mas dengan itu mas-mas yang pengen naik tangga tapi tangganya disuruh turun. Itu mulusnya sudah skala nasional Mas. Long wang long mai, ala kap, ala neng. Push up lantainya yang suruh naik turun ya. Nah tentunya tidak lupa kata-kata dari Bang Coki. Besok tanggal 12 Desember jam 7 ada debat tuh. Ya, lu pada nonton dari TV. Ya kan? Jagoan kita mah udah mateng pohon, ya nggak? Mangga sih mana lagi? Nah kalau dia belimbing sayur mateng asem, nggak mateng apa lagi? Kagak disenggol aja rontok. Yuk kita nonton besok malam. Jangan lupa siapin tisu buat iler kalau ketawa. Nih
persiapin diri kalian. Besok ada debat capres. Tanggal 12 besok nih, malam. Kita nobar. Gue mau nobar juga sih besok. Gue pengen tahu si Kuple itu bisa nggak debat. Bisa ngomong nggak di sono? Terus begini lagi. Aku anak baterai terkadang hare-hare karena bapakku punya tim hore. Setiap ada debat lebih baik guntingkan daripada sekat. Alasan jumpa rakyat tertentu dimakan selalu. Buzzerku menunggu setiap waktu. Apabila kuman aku selalu waspada. Pertolongan asam sulfat selalu siap sedia. Jadi ini adalah kisah anak baterai ABJ, anak buah Jarwo. Dan kalau asam sulfat itu jangan dikategorikan atau diibaratkan dengan asam sulfat yang biasa-biasa beredar di bengkel-bengkel. Itu yang buat aki, itu yang buat baterai, bukan ya. Jadi itu minuman ajimat, minuman keramat yang memang disingkat aja jadi sulfat. Sebetulnya mah isinya mah susu, belimbing, sama ikan sepat. Dicampurin jadi minuman berkhasiat. Nah itu dia, coba aja. Lagi-lagi ya sampai dibuatin lagu lagi nih, aduh cakep banget sih. Yang bagi-bagi susu cawapres Konoha, tapi yang ditegur PJ Gubernur. Emang benar kata orang, alam sedang berpihak padamu mas. Padahal udah berapa kali nerobos aturan, tapi tetap aman. Kak sampai berpikir berarti aturan itu berlaku tergantung siapa orangnya, bukan tergantung apa pelanggarannya. Kalau yang melanggar rakyat jelata tetap disikat. Tapi kalau yang melanggar anak penguasa, yang salah ya penyelenggara acara. Bisa disimpulkan kalau beliau kehujanan, yang salah dewa hujan. Kalau beliau kepanasan, yang salah dewa matahari. Kamu mulai bisa memahami konsep ini. Peran orang tua begitu berarti untuk anaknya. Sebuah kata-kata bijak mengatakan, kesuksesan seorang anak tidak lepas dari peran orang tuanya. Ternyata memang itu kenyataannya. Tapi kita harus tetap berpikir positif. Pembelajaran dari kejadian ini, kita sebagai orang tua harus berusaha untuk sukses. Bila perlu jadi penguasa. Biar nanti anak kita bebas ngelakuin apa aja. Ayo para orang tua, kita harus semangat untuk sukses. Kalau nggak semangat berarti... Oke guys, jangan lupa ya nanti malam jam 7 ada debat pertama Capres yang diselenggarakan oleh KPU. Tentunya kita akan melihat kualitas Capres kita ya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu memberikan kritikan, karena kritikan-kritikan dari kalian itu bisa membangun ya, bisa menyadarkan para pejabat yang mungkin ada salahnya. Tetaplah namanya manusia ya kan. Oke guys, sudah lumayan lama nih obrolan kita ya. Jangan lupa komen kritik kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dukung terus channel ini. Sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.